Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Derajat Ilmu. Bagaimana kabar sahabat derajat? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita lagi membahas ilmu yang sangat bermanfaat bagi dunia ini. Hayo, siapa saja yang tahu dengan hutan mangrove? Dan apa saja manfaat bagi dunia kita ini? Sebagian mungkin tidak tahu kan? Nah, kalau Bapak satu ini, pasti kita tahu semua dong. Bapak Presiden Indonesia yaitu Pak Joko Widodo. Atau yang sering kita dengar Pak Jokowi. Baru-baru ini Pak Presiden lagi menanam mangrove di beberapa wilayah di Indonesia untuk melestarikan hutan mangrove di Indonesia. Berikut pesan Pak Presiden lewat status di Facebooknya, Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luasnya 3,36 juta hektare atau sekitar 20% total hutan mangrove di dunia. Dan kita tahu, hutan mangrove dapat berfungsi untuk memperbaiki ekosistem di pesisir pantai, mengurangi abrasi air laut, dan mengurangi emisi karbon lebih banyak dibandingkan hutan-hutan tropis di darat. Kita perlu melestarikan dan memulihkan hutan-hutan mangrove ini. Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove di lahan 34.000 hektare tahun ini. Dan 600.000 hektare di seluruh Indonesia sampai tahun 2024. Nah, menurut kalian bagaimana nih pendapatnya? Pasti keren lah. Karena Pak Presiden Jokowi sekali lagi membuat Indonesia ini lebih maju dan aman. Membuat hutan mangrove lebih banyak lagi dan lagi sampai tahun 2024 berguna bagi anak dan cucu-cucu kita. Sekarang kamu pasti penasaran kan, kok Pak Presiden menanam mangrove buat apa ya? Berikut manfaat dan fungsi hutan mangrove yang masih banyak kita belum ketahui. Manfaat pohon mangrove. Sebagai habitat hewan, hutan mangrove adalah habitat bagi biota laut terutama berbagai hewan di air seperti ikan-ikan, udang, biawak dan moluska hidup di sekitar hutan mangrove. Dan tak luput juga tempat hidup monyet, tupai beserta burung. Di sanalah para hewan juga mencari makan dan berkembang biak. Manfaat pohon mangrove berikutnya adalah mencegah erosi pantai atau abrasi. Erosi yang terjadi di pesisir pantai disebut juga abrasi. Keberadaan hutan mangrove dapat mencegah terkikisnya pasir pantai ke laut atau abrasi. Seperti yang diketahui, abrasi intrusi laut setiap saat dapat mengancam pesisir laut, hingga mengikis daratan yang akan semakin berkurang. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang patut dijaga kelestarian alamnya tersebut agar anak dan cucu dapat terus merasakan surga di Ibu Pertiwi. Dengan adanya hutan mangrove tersebut, risiko pengikisan daratan dan pulau dapat diatasi dengan cukup baik. Manfaat pohon mangrove berikutnya adalah mencegah pemanasan global. Hutan mangrove di pesisir pantai bermanfaat untuk memasok oksigen dan menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Sehingga, hutan mangrove dapat mengurangi potensi pemanasan global di sekitar pantai. Selain itu, bakau juga membantu mengatasi banjir pada kawasan pesisir pantai, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakaunya sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak, kebun kelapa sawit dan alih fungsi lain. Manfaat pohon mangrove berikutnya adalah dari segi ekonomi. Hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non-kayu atau yang biasa disebut dengan hasil hutan bukan kayu. Batang pohon mangrove yang sudah kering dapat dimanfaatkan menjadi kayu bakar. Sehingga masyarakat pesisir pantai tidak perlu mencari bahan bakar ke hutan.
Bisa juga untuk bahan pewarna dan kosmetik, serta bahan pangan dan minuman. Selain itu, mengambil batang mangrove yang kering dapat memudahkan mangrove untuk menumbuhkan batang baru. Manfaat pohon mangrove berikutnya adalah sebagai kawasan wisata. Hutan mangrove yang hijau dan rindang terlihat indah dan sejuk, sehingga dapat digunakan sebagai kawasan wisata, apalagi ditemani hewan-hewan yang berada di dekat mangrove maka akan terjadi kebahagiaan tersendiri. Kawasan wisata ini dapat menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Hutan mangrove yang menjadi kawasan wisata wajib dilestarikan dan dijaga agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari mangrove. Cara melestarikan hutan mangrove. Mengingat betapa pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan anak cucu kita di masa depan, sudah seharusnya kita menjaga. Apalagi pemerintah sudah membantu mempermudah kelestariannya agar tetap terjaga. Adapun beberapa cara melestarikan hutan mangrove adalah sebagai berikut. Pembibitan tanaman mangrove. Salah satu cara melestarikan hutan mangrove adalah melakukan pembibitan tanaman mangrove. Pembibitan ini adalah penanaman bibit di lahan pembibitan mangrove, dengan bibit yang didapatkan dari hasil budidaya. Dengan melakukan pembibitan tanaman, dapat mempercepat proses generasi tanaman mangrove. Selanjutnya restorasi hutan mangrove. Cara melestarikan hutan mangrove selanjutnya, yaitu restorasi hutan mangrove. Upaya restorasi ini sepenuhnya bergantung pada alam dan kemampuan hutan mangrove untuk mengembalikan kondisinya seperti semula. Tentu saja, proses restorasi ini membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama. Berikutnya memperbaiki lingkungan di sekitar hutan. Salah satu kerusakan hutan mangrove yaitu disebabkan karena pencemaran atau polusi air maupun polusi tanah yang kebanyakan berasal dari manusia. Polusi air dan tanah bisa merusak ekosistem hewan darat maupun laut. Untuk itu, perbaikan lingkungan di sekitar hutan dibutuhkan untuk mengatasi polusi yang menyebabkan kerusakan tersebut. Menjaga dari hewan-hewan yang jahil, seperti kepiting yang bisa saja membuat tempat berlindung dan merusak bibit yang baru ditanam, maka mangrove tadi sangat lama berkembang bahkan bisa saja mati. Tidak menduga ternyata mangrove sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini. Pantas saja Pak Jokowi langsung turun tangan untuk melestarikan mangrove di seluruh Indonesia. Bagaimana sahabat derajat pasti sudah paham kan tentang mangrove? Saya yakin sahabat derajat pintar semua dunia akhirat. Cukup sekian dari saya Surya Putra Perdana, apa yang ditampilkan semoga bermanfaat untuk kita. Jika ini sangat bermanfaat bagi anak dan cucu kita, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya. See you.